Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Permana. Saya dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, prodi Teknik Industri, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perawatan. Dengan judul Reliability Centered Maintenance atau RCM. Pengertian Reliability Centered Maintenance atau RCM adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan maintenance suatu aset fisik agar tetap bisa melakukan tugasnya, atau perawatan aset fisik agar tetap bisa melakukan tugasnya. Begitu banyak bentuk definisi RCM dari berbagai sumber, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan fungsi sistem dengan cara mengidentifikasikan mode kegagalan atau failure mode dan memprioritaskan kepentingan dari mode kegagalan, kemudian memilih tindakan perawatan pencegahan yang efektif dan dapat diterapkan. RCM ini definisinya banyak yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi intinya dari RCM ini itu mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan dan memprioritaskan kegagalan tersebut dan mencari tindakan atau solusi-solusi yang tepat dan efektif yang dapat diterapkan untuk menghindari mengatasi kegagalan atau penyebab tersebut. Jadi dalam metode RCM ini itu perawatan mesin dari penyebabnya itu diidentifikasi terlebih dahulu dan mencari solusi-solusi yang efektif. Yang selanjutnya itu prinsip RCM. Yang pertama, memelihara fungsional sistem. Ada fokus pada fungsi sistem, berbasiskan pada kehandalan, menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut, mengutamakan keselamatan atau safety, mengidentifikasikan kegagalan, mengharuskan memberikan hasil yang nyata jelas, harus memberikan hasil-hasil yang nyata jelas. RCM ini memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penggunaan metode RCM ini. Memelihara fungsional sistem itu bukan hanya sekedar memelihara, tapi bagaimana caranya agar fungsi itu sesuai harapan, fungsi dari sistem itu sesuai harapan, sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Ada fokus pada fungsi sistem, berbasiskan pada kehandalan, terus menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai, dan mengutamakan keselamatan. Ada mengidentifikasikan kegagalan. Jadi dalam prinsip RCM ini, dari safety-nya ada, pemeliharaan perawatan ada, dan yang jelas itu hasil
hasil dari metode RCM ini harus mempunyai target, yaitu menurunkan jumlah kegagalan, menurunkan kerusakan mesin, dan dari mesin berfungsi dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya itu langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan RCM. Ada pemilihan sistem dan pengumpulan informasi. Dalam pemilihan sistem yang akan dipilih adalah sistem yang mempunyai frekuensi korektif maintenance yang tinggi dengan biaya yang mahal dan berpengaruh besar terhadap kelancaran proses pada lingkungannya. Yang kedua itu definisi batasan sistem. Definisi batasan sistem dilakukan untuk mengetahui apa yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam sistem yang diamati. Jadi batasan sistem ini ada kategori-kategori yang tidak diamati. Jadi fokus ke bagian-bagian yang diamati. Dan yang ketiga itu deskripsi sistem dan fungsional diagram FDP. Setelah sistem dipilih dan batasan sistem telah dibuat, maka dilakukan pendeskripsian sistem, bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan detail penting dari sistem. Jadi agar terfokuskan sistem-sistem yang akan dideskripsikan sehingga lebih efektif gitu. Makanya adanya batasan-batasan sistem. Yang keempat, penentuan fungsi dan kegagalan fungsional. Yang kelima ada failure mode dan effect analysis. Jadi FMEA ini atau failure mode and effect analysis itu langkah-langkah mencari penyebab kegagalan suatu mesin. Biasanya dilakukan FMEA ini itu sebelum produksi massal. Itu untuk memudahkan, melancarkan dan mengontrol proses produksi agar tidak adanya produk yang cacat atau kerusakan produk. Makanya dilakukan di awal sebelum proses produksi. Yang keenam itu ada logic tree analysis atau LTA. LTA merupakan suatu pengukuran kualitatif untuk mengklasifikasikan mode kegagalan. Mode kegagalan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Jadi dalam LTA ini itu ada 4 kategori safety. Yang pertama itu safety problem. Ada outage problem, ada minor to investigation economic problem, dan hidden failure. Yang safety problem itu kategori A, itu mode kegagalan mempunyai konsekuensi dapat melukai atau mengancam jiwa seseorang. Ini yang paling berbahaya di permasalahan safety yang kategori A. Yang kategori B, hal-hal yang dapat mematikan suatu sistem. Kategori C itu yang dampak dari permasalahan itu tidak terlalu mematikan atau dampaknya kecil dan dapat diabaikan. Yang kategori D itu kegagalan yang terjadi tidak dapat diketahui oleh operator. Nah, yang ketujuh, langkah-langkahnya atau yang terakhir itu
task selection, pemilihan kebijakan perawatan. Yang slide selanjutnya itu manfaat RCM. Manfaat RCM atau Reliability Center Maintenance. Satu itu keselamatan dan integritas lingkungan menjadi lebih diutamakan. Karena dari awal sudah ada perawatan sistem, sehingga hal-hal yang mencederai atau hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat dihindari. Yang kedua, prestasi operasional yang meningkat. Dari mesin pun maksimal dalam bekerja. Yang ketiga, efektivitas biaya operasi dan perawatan yang lebih rendah. Hal-hal yang tadinya kerusakan-kerusakan yang menyebabkan pengeluaran biaya yang banyak itu dapat dihindari karena diterapkannya metode RCM. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan dan reliabilitas peralatan. Peralatan meningkat dalam kinerja dan dapat diharapkan dapat diandalkan oleh perusahaan. Yang kelima, umur komponen yang lebih lama. Yang keenam, bisa menjadi program pemeliharaan yang paling efisien. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.